Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Baik, anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang informasi penting dalam teks. Yang pertama, kita menentukan kata tanya informasi dari teks. Informasi dari teks menjelaskan hal yang dibahas di dalam teks. Informasi biasanya mengandung 6 kata tanya atau yang dikenal dengan adiksi. Yang pertama ada kata apa, biasanya digunakan untuk menanyakan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Dan yang ketiga, kapan, biasanya digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa. Siapa, digunakan untuk menanyakan nama orang. Mengapa, biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau keadaan. Kata tanya juga dapat digunakan ketika ingin membuat peta pikiran. Peta pikiran memuat informasi penting yang terdapat dalam teks. Peta pikiran disajikan secara kreatif dan menarik sehingga memudahkan orang lain untuk memahami isi teks. Peta pikiran juga dapat disajikan dalam bentuk poin-poin atau kata kunci. Baik, anak-anak, Ibu akan berikan contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Contohnya, ada peristiwa apa sebelum proklamasi kemerdekaan RI? Yang kedua, kata tanya di mana? Di mana naskah proklamasi disusun? Yang ketiga, kata tanya kapan? Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dibacakan? Yang keempat, menanyakan siapa? Contohnya, siapa yang merumuskan teks proklamasi? Yang kelima, kata tanya mengapa? Contohnya, mengapa golongan tua awalnya menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan? Yang keenam, kata tanya bagaimana? Contohnya, bagaimana cara memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini? Nah, Ibu harap kalian bisa mencontohkan atau membuat kalimat dengan kata tanya ya. Lanjut, baik anak-anak, yang kedua itu adalah kalimat efektif dalam teks. Kalau yang pertama kata tanya, yang kedua sekarang kalimat efektif dalam teks. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Kalimat efektif menggunakan kosakata yang tepat, jelas, dan tidak berulang. Kalimat efektif tidak memiliki makna ganda atau ambigu ya. Contoh kalimat efektif. Kalimat kalian dipersilahkan masuk sekarang. Ini ada contoh kalimat yang tidak efektif. Kalian semua dipersilahkan masuk sekarang. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau di kalimat efektif sudah kalian, berarti tidak boleh memakai semua, karena itu akan maknanya menggunakan kata yang tepat, jelas, dan tidak berulang. Pemborosan kalimat ya. Lanjut, yang ketiga itu tentang kata baku dalam kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah ejakan yang sudah ditetapkan.
Kata baku dapat diketahui dengan mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata buku digunakan dalam menyusun kalimat efektif. Kata ini juga digunakan dalam ragam atau situasi resmi. Berikut Ibu berikan contoh penulisan kata bakunya ya. Contoh penulisan yang pertama, apotek. Kalau tidak bakunya, apotik. Jadi yang benar itu adalah apotik. Bakunya apotek. Cendekiawan. Ini adalah kata bakunya, cendekiawan. Kalau cendekiawan salah ya. Konkret. Yang salah konkret. Yang benar adalah konkret. Kata bakunya konkret. Kalau ekstrim, itu kata bakunya benar ekstrim. Pakai E ya, ekstrim. Hakikat salah ya, yang benar hakikat. Jadi kata bakunya hakikat. Nah, itulah contoh yang Ibu berikan kata baku. Masih banyak lain lagi contohnya. Nanti kalian bisa cari sendiri melalui internet ya, anak-anak. Baik, anak-anak, begitu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.